Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Saudara sekalian, adapun yang menjadi mata kuliah kita hari ini tentu tentang moderasi beragama. Perlu kita pahami juga bahwa moderasi beragama itu adalah merupakan cara pandang kita dalam beragama secara modern, yakni memahami dan mengamalkan ajaran agama Islam dengan tidak ekstrim, baik dengan ekstrim kanan maupun ekstrim kiri. Hadirnya agama Islam ini merupakan rahmatan lil alamin, agama bagi manusia yang ada di muka bumi ini, yang dapat menaungi atau yang mendapatkan payungan daripada agama Islam. Jadi tidak ada perbedaan di antara agama, tetapi yang membedakan adalah tauhid kita, keyakinan kita dalam meyakini tentang agama itu sendiri. Jadi dalam konteks ini akidah dan hubungan umat beragama moderasi beragama adalah meyakini kebenaran agama sendiri secara radikal dan menghargai serta menghormati penganut agama lain. Nah, salah satu contoh yang ada yang sering terjadi, saya juga di tempat saya itu memiliki keberagaman yang sangat beragam, baik dari segi agama maupun dari segi budaya. Salah satu contoh, mari kita simak video ini. Apa sih maksud dari moderasi agama itu sendiri, dan kenapa, apa yang perlu kita pelajari dalam moderasi agama. Mari. Beragama. Namun, di masyarakat muncul salah paham tentang konsep moderasi beragama. Tidak sedikit masyarakat yang beranggapan bahwa seseorang yang bersikap moderat berarti tidak teguh pendiriannya dan tidak sungguh-sungguh dalam mengamalkan ajaran agamanya. Banyak juga yang menganggap konsep ini berarti memoderasi agama. Benarkah demikian? Apa sesungguhnya pengertian moderasi beragama? Dan seberapa pentingkah moderasi beragama dipraktekkan? Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, moderasi berasal dari bahasa Latin moderatio, yang berarti pengurangan kekerasan atau penghindaran keekstriman. Moderasi beragama dapat didefinisikan sebagai cara pandang, sikap, dan praktik beragama yang memiliki prinsip adil dan berimbang guna membangun kemaslahatan umum. Dengan moderasi beragama, seseorang tidak berlebih-lebihan saat menjalani ajaran agamanya dan tidak ekstrim, baik ekstrim dalam meyakini secara mutlak kebenaran satu tafsir teks agama dan menganggap sesat penafsir lainnya, maupun ekstrim dalam mendewakan akal hingga mengabaikan kesucian agama. Orang yang mempraktekannya disebut moderat. Moderasi juga dikenal dalam tradisi berbagai agama. Dalam tradisi Islam, dikenal sebagai konsep wasatiyah, dalam tradisi Kristen sebagai konsep golden mean, dalam tradisi agama Buddha sebagai majjhima patipada, dalam tradisi agama Hindu sebagai madhyamika, dan dalam Konghucu sebagai konsep zongyong. Semua istilah dalam setiap agama itu mengacu pada satu titik makna yang sama, yaitu bahwa memilih jalan. Dari video yang kita tampilkan tadi tentang moderasi beragama, bagaimana menurut Anda sebagai mahasiswa yang berdiri atau yang bertempat di tempat yang keberagaman? Tentu di setiap daerah itu memiliki keberagaman yang berbeda yang harus kita berdiri dengan kokoh dan tegak sehingga terwujudlah kedamaian dalam bertoleransi tersebut. Silakan, siapa yang memberikan argumentasi kepadanya? Nama saya Sukudin, saya dari Lombok Timur. Jadi moderasi agama yang kelihatan di wilayah saya, kalau kita bicara tentang moderasi agama, rata-rata mayoritas Lombok Timur itu Islam. Tapi dari
moderasi beragama, turun dia menjadi moderasi berorganisasi. Karena di wilayah saya ada 2 organisasi yang agak besar, yaitu NW dan NU. Tapi keragaman dan bentuk moderasi organisasi atau dan turunan dari moderasi agama yang kelihatan adalah ketika ada orang meninggal, yang pertama dilakukan adalah tradisi NU, yaitu tahlilan atau baca berzanji, yang nanti akan dilanjutkan oleh para pemudanya dengan membaca hiziban yang biasa disebut dengan tarekat NW. Jadi ada kelihatan di sana adalah sinkron dalam bentuk tidak saling menyalahkan dalam bentuk organisasi, baik itu NU maupun NW. Cuma itu. Terima kasih atas waktunya Pak dosen. Perkenalkan, nama saya Badela Toroni Safari, saya dari Lombok Timur. Saya ingin menyampaikan salah satu daripada isu yang masuk dalam moderasi beragama, materi yang disampaikan sama Pak dosen tadi. Saya mau menyampaikan bahwa telah terjadi di beberapa tempat yang mungkin tidak akan saya sebutkan nama desanya atau nama dusunnya atau daerah secara detail, bahwa setelah terjadi istilahnya cultural gap, bahwa masyarakat di desa tersebut itu masyarakat yang mayoritas beragama Islam di desa daerah tersebut itu terjadi kontradiktif antara bagaimana cara beragama, menjalankan agama, dengan bagaimana cara berbudaya, sehingga terjadilah penghapusan beberapa tradisi yang sudah ada dari dulu secara turun-temurun. Salah satu contohnya adalah gendang belik, bahwa sekarang gendang belik ini telah terjadi desentralisasi atau penurunan nilai, ya, bahwa masyarakat sekarang menganggap gendang belik itu adalah tradisi yang sesat, sehingga banyak tokoh masyarakat yang dianggap tuan guru di daerah tersebut itu secara terang benderang menyampaikan melalui majelis bahwa gendang belik itu haram. Nah, sehingga ini yang menjadi polemik oleh masyarakat, baik yang fanatisme dari golongan fanatisme yang beragama dengan pemerhati budaya yang ada di masyarakat tersebut, sehingga terjadilah konflik. Oleh karena itu, dengan materi ini Pak dosen perlu untuk kita lakukan pembinaan, penyuluhan tentang moderasi beragama terhadap masyarakat yang ada di sana. Dan saya pernah melaksanakan kegiatan tersebut Pak dosen, dan alhamdulillah kegiatan tersebut sangat efektif untuk mencerdaskan masyarakat bagaimana cara kita beragama yang baik sesuai dengan konsep moderasi beragama tersebut. Sekian dari saya Pak dosen, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Suwardana dari Kabupaten Lombok Tengah. Jadi apa yang disampaikan tadi oleh dosen kita tentang moderasi beragama itu, ya kamu bisa lihat bahwa apa yang disampaikan itu memang benar adanya, karena memang sebagai penganut tidak perlu sesungguhnya kita melihat non agama, kita yang harus patuh terhadap agama yang kita anut. Sebagai contoh misalnya kami dalam Lombok Tengah, karena kami adalah daerah yang masuk dalam tujuan wisata yang kira-kira penduduk di desa Kutu yang saya contohkan itu kan penduduk luar bule-bule itu ya kurang lebih sekitar 60%. Jadi itu yang bukan dari kalangan muslim, tetapi sampai hari ini alhamdulillah kita tidak pernah terjadi, ya tidak pernah terjadi chaos antara bule-bule yang umumnya beragama Nasrani dengan penduduk lokal yang beragama Islam. Kuncinya adalah kita yang Islam menghargai mereka untuk datang dan tinggal di tempat kita di Kutu. Baik, artinya dari semua pendapat yang diutarakan dari teman-teman tadi, ada yang dari Lombok Barat, Lombok Timur, dan Lombok Tengah, bahwa ternyata mempelajari moderasi beragama itu sangat penting. Kenapa? Karena moderasi beragama itu yang sesungguhnya merupakan esensi daripada agama itu sendiri, dan menjadi sebuah keniscayaan dalam konteks masyarakat yang plural dan multikultural seperti yang kita rasakan pada kesempatan ini.
Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Semoga ada manfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Sekian, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.